Ya, oke, sesuai janji kita tadi, rupanya lagunya singkat sekali, nggak apa-apa. Kayaknya yang diobrolin juga banyak. Baru tarik Jadi, nafas. jadi kita balik lagi dengan sangat cepat tadi ya. Iya. Oke, dengan membaca-baca sedikit apa yang Iya, sudah iya, iya. kami siapkan buat kalian semua. Jadi, tapi aku sebelum mulai nih, aku mau ingetin kalian supaya kalian bisa apa ya istilahnya, berinteraksi sama kita lah Iya, lewat komen, lewat apapun. Kalian mau tanya sesuatu silahkan ceritain lewat pengalaman chat pribadi box. mungkin. Iya, Iya. nanti aku bacain di sini. Ku sensor namanya, tapi semua Oh, iya. bisa lihat kayaknya. Ya, ku sensor nanti namanya kalau ada yang mau bercerita secara pribadi juga di apa namanya chat box kita yang sudah ada di website dan juga di aplikasi. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan-pertanyaan nih. Apa? Tadi kan aku udah sempat sindir ada statement yang bilang keadilan sosial bagi rakyat good looking. Pandanganmu terhadap statement ini gimana nih? Ya balik ke yang kayak sesi 1 tadi ya. Itu tuh memang ada ya keadilan bagi yang hanya yang good looking gitu. Dan mungkin mungkin ada orang-orang yang memang mengalaminya tuh terus-terusan gitu. Makanya mungkin sampai berpikir bahwa wah iya beneran ya, good looking ini benar-benar punya kayak apa ya, garis startnya itu dari depan duluan, kayak gitu loh, kayak gitu. Dan itu emang ya harus kita sadari sih kayak gitu, walaupun nggak sampai yang kita harus ngubah atau gimana, tapi ya kita juga harus menyadari bahwa gimana pun kita hidup di sini tuh orang masih lihat pertama itu dari penampilan kayak gitu. Dan juga kalau misalnya dianggap sebagai yang cakep, yang good looking kayak gitu tuh mendapatkan banyak perlakuan khusus kayak gitu. Dan aku yakin pasti maksudnya teman-teman pasti adalah gitu 1 atau 2 kali entah itu melihat atau mengalami sendiri gitu, karena emang ya seperti itu. Kayak aku tadi singgung juga sampai brand juga mengambil situasi seperti itu kan gitu. Betul. Mau mempromosikan misalnya produk kecantikan sih kebanyakan ya. Kayak gitu kan storyline-nya itu. Jadi awalnya yang kamu pesen tuh nggak ada yang mau nanyain gitu, tapi begitu sudah pakai produk ini gitu kan udah cerah, wah udah diajak ngobrol gitu, yang nanyain nomornya banyak, kayak gitulah. Itu apa? Enggak deh. Kan pasti ada loh. Kan istilah itu ada pasti juga karena pengalaman-pengalaman yang banyak betul, gitu. Betul. Dan pasti apa namanya? Ini yang bilang gini nih pasti orang-orang yang merasa tidak good looking. Iya, makanya kita bener sih gitu. Iya benar-benar. Cuman nggak bisa protes juga. Iya, Oke, karena memang good looking mungkin penting juga bagi beberapa hal ya. Untuk beberapa hal kayaknya good looking itu memang dibutuhkan dan penting perannya. Iya, betul lah. Kayak tadi tuh di brand-brand, ya emang lah harus model, gitu. Kayak yang misalnya berkompetisi di Miss Universe ya, mau nggak mau ya harus kayak gitu kan. Iya, gitu. itu outer dan inner beauty-nya juga harus. Kalau gitu mah kayaknya kita oke aja. Mungkin yang kayak itu tadi yang perlakuan yang enggak ini. Misalnya betul. Kayak gini, ngelanggar peraturan lalu lintas kayak gitu. Tapi karena untung cakep ya udah enggak usah. Ya udah. Oke. Kalau gitu aduh itu udah enggak sepiro. Udah enggak good looking, udah ngelanggar gitu, kayak dosanya nambah gitu. Betul. Dan apa namanya? Kayaknya misalkan ngelamar di bank, ngelamar di itu yang terutama yang ada front office-nya nih. Front desk ada front desk biasanya yang dicari memang ada kriteria good looking gitu. Iya, ya kalau itu ya pastilah ya. Ya ada standarnya tersendiri. Sesuai itu tadi kayak jurusan kan ya menyesuaikan dengan pekerjaan atau yang dilakukan kayak gitu. Betul. Benar sih. Ada juga good looking kalau misalkan pramugara atau pramugari, ada standar tinggi badan malahan. Kalau di bank tadi kan enggak ya. Cuman kalau misalkan pramugari setahu ada standar tinggi badan, tapi itu kan memang dibutuhkan gitu. Iya, benar. Kalau misalkan dia tingginya bisa ngangkat kopernya loh nanti. Iya. Masa penumpangnya yang bantuin, minta bantuin kan kayak kebalik gitu kan. Iya. Itu pernah juga ada pengalaman sahabat saya. Iya. Jadi mau pergi sekali lagi ini waktu itu mau ke Singapura, kita ketiduran segala macam. Ketiduran di mana? Ketiduran di bandara sampai dipanggilin berkali-kali, hampir ditinggal pesawat. Akhirnya kita masuk dengan nyawa belum penuh gitu kan. Iya. Diliatin semua orang nih. Diliatin semua orang terus kita bingung kan. Cuman apa istilahnya? Kabinnya kita tuh yang cuman yang kebuka itu cuman punya kita doang karena memang nggak bisa dimasukin. Bukan, karena yang lain udah duduk cuman kita belum masuk dan kabinnya masih kebuka nih atasnya. Kabin kap atas masih kebuka, terus saking bingungnya kita nggak bisa masukin dong ini kan. Ini gimana? Terus dibantuin sama
mas-mas pramugaranya itu dibantuin gini loh mas ini. Sambil orangnya agak emosi gitu. Itu juga pernah jadi kalau lihat itu kan memang karena kebutuhan ya. Kalau misalkan yang bantuin katakanlah tubuhnya pendek ya kayaknya nggak mungkin bisa kalau bantuin itu juga. Sesuai dengan kebutuhan. Iya, kebutuhan, persyaratan lah. Kebutuhan gitu. Iya betul. Karena ya harus tinggi memang. Benar-benar. Begitu. Oke. Tapi ada yang kita bisa improve kan, misalkan kita nggak good looking, at least kita bisa mengimprove apa yang kita punya nih. Kayak misalkan itu tadi inner beauty dan segala macam. Nah, menurutmu apa aja sih yang bisa kita improve? Banyak sih ya, karena misalnya pernah mengalami yang itu gitu kan, berarti kayak oke lah, kita harus lebih berusaha karena mungkin nggak bisa mengandalkan penampilan gitu ya. Walaupun mungkin orang lain yang itu bisa. Ada juga mungkinnya orang yang cakep, good looking dan smart, maksudnya memanfaatkan, jadi kayak dia tahu kapan harus menonjolkan penampilannya segala macam, dan itu ya sah-sah aja gitu kan. Cuma mungkin kita yang emang mungkin sudah pernah mengalami yang seperti itu ya, kita highlight di bagian lain lah gitu kan. Misalnya di good attitude tadi yang kita singgung gitu, inner beauty, karena ya itu ujung-ujungnya itu yang akan lebih kentara, lebih memancar, lebih ngefek kayak gitu kan ke orang lain, ke sekitar kayak gitu. Dan lagi sekarang tuh dibantu itu tadi ya, ada perubahan-perubahan positif lah di sekitar kita, yang orang tuh udah mulai ya nggak yang judgement banget gitu lah, nggak ngejudge banget dari penampilan. Terus kayak yang itu tadi ya, mulai dari brand-brand itu mulai meng-highlight nggak misalnya produk makeup aja ya. Dulu kan mungkin yang jadiin model ya harus yang putih aja gitu. Tapi kan warna kulit kita kan beda-beda. Dan sekarang tuh udah yang pokoknya yang semua justru lebih inklusif ya. Harus menampilkan semua. Nah, itu mungkin karena banyak yang orang yang udah mulai speak up, atau mungkin banyak yang merasa itu keadilan sosial bagi yang good looking. Jadinya orang mungkin kesini udah mulai kita kayaknya justru kalau misalnya mendiskriminasi itu kayak nggak keren gitu loh. Jadi mending justru yang inklusif tuh yang lebih keren. Nah, itu kayaknya tuh bagus sih. Jadinya sekarang kita juga lebih kalau dulu kalau cewek ya juga ngerasa misalnya nyari bedak gitu ya. Cuma ada 3 warna, padahal kita kayak nggak, yang ini lebih terlalu terang, yang ini terlalu gelap ya kayak gitu. Tapi sekarang tuh bisa kayak 10 kayak gitu kan, dengan gitu. Yang segala macam. Dan itu kayaknya udah mulai termasuk itu gitu. Jadi kayak kulit gelap sama kulit putih itu sekarang udah nggak udah setara lah ya, semuanya ada. Itu cantik gitu loh. Itu beautiful lah gitu. Bisa dikeluarkan dengan ya itu tadi, dengan brand-brand mengeluarkan produk yang lebih yang lebih banyak. Jadi ada, kita pun kan jadi otomatis juga kita mengarah ke sini ya. Jadi yang kayak lah, good lookingnya tuh good looking yang versi you gitu loh, versi kamu sendiri gitu. Aku pernah ada pengalaman nih, mamaku nih suka nitip kadang-kadang itu kayak sabun-sabun apa. Sampai itu kan bingung ya, toner ini apa ya gitu ya. Kan aku nggak ngerti memang. Iya, paham. Terus habis itu pernah nitip itu apa ya, aku lupa. Pokoknya ada tulisannya, yang harus ada tulisannya kuning langsat ya. Mungkin ini alas bedak. Aku nggak tahu itu. Pokoknya tulisannya kuning langsat ya. Terus aku iya aja kan. Terus pas beneran aku ke toko itu, terus waduh ini kok banyak banget, ini yang mana itu kan aku nggak ngerti kan, karena saking banyaknya itu tadi. Mungkin kalau mamaku sendiri yang belanja langsung set. Pastilah. Set tapi maksudnya belok-belok dulu. Kok jadi sih, bilangin loh. Bilang sendiri aku bilang. Iya. Ya Gitu. itulah ya, maksudnya dari segi kita dari dalam itu juga berusaha menunjukkan yang yang attitude, yang betul. Lebih pede. Itu tadi pede tuh kayaknya kunci penting ya. Jadi walaupun kayak mau outfitmu kayak apa, atau misalnya penampilan kayak apa, misalnya nggak sesuai standar kecantikan banyak orang, tapi kalau pede itu malah lebih ini ya, terlihat betul. wah, positifnya tuh nyampe gitu loh ke kita gitu. Kalau pede itu bisa digandeng-gandengkan kayak menerima diri lah ya. Iya, benar. Kalau misalkan orang belum bisa menerima keadaannya, belum bisa menerima diri, pasti dia nggak bisa percaya diri gitu. Iya, betul. Entah itu secara fisik, entah itu secara skillnya, knowledge segala macam. Nah, jadi emang percaya diri itu kayaknya nggak bisa dipisahin juga sama kunci itu lah. tadi. Dia adalah kunci, karena ya itu tadi, kalau kita pede berarti artinya kita udah kenal diri kita kan. Kalau misalnya nggak pede ya kayak itu tadi, yang operasi sampai berkali-kali kayak operasi gitu kan, merasa kayak kok aku nggak nggak sesuai standar nih, nggak sesuai standar, harus gimana lagi kayak gitu.
Tapi ngomong operasi plastik lagi nih, pernah tahu nggak sih ada orang yang malah dia pingin jadi yang berbeda gitu? Yang jauh berbeda ya? Jauh berbeda, dia pingin kayak iblis, pernah tahu nggak? Hah? Cowok ini cowok. Oh, cowok. Jadi dia itu pingin menyerupai iblis gitulah. Oh, ini kayak gimana ya? Maksudnya orang kan operasi plastik misalkan pinginnya kayak standarnya dunia yang lebih cakep gitu kan. Ini cowok ya, lebih cakep jadi gitu. Lebih garang gitu, banyak piercing, banyak gitu. Piercing iya, cuman bener-bener kayak setan gitu loh. Jadi di sini kayak ditanam apa gitu, jadi kayak tahu. Kayak Hillboy tahu kan? Jadi kayak tanduk bekas dipotong, itu di sini bulat gini. Terus pipinya ini ditonjolin. Iya bener-bener. Pipi yang bagian sini dibuat tirus banget. Nah, jadi emang kayak iblis, taringnya dicabut diganti taring yang panjang gitu. Itu ada juga yang pingin tampil beda gitu, tapi tampil beda ekstrim banget, ekstrim banget ya. Tapi kalau itu mungkin dia unik ya. Iya, unik. Dia punya dunianya sendiri betul, gitu. Betul. Tapi yang mungkin yang bukan kasihan ya, yang mungkin jangan sampai kayak gitu tuh, yang kita jangan sampai merasa apa ya, kurang banget sampai harus diubah yang drastis kayak gitu. Pasti pun ya itu tadi, balik lagi kalau udah kita mensyukuri, kita tahu maksudnya kelebihan kita di mana. Oke lah, misalnya aku nggak good looking, tapi mungkin yang berprestasi, skill, punya skill tertentu spesifik mungkin orang lain nggak punya kayak gitu. Itu mungkin bisa lebih. Jadi kuncinya mungkin balik lagi yang tahu diri sendiri, kemudian tahu apa yang harus di highlight kayak gitu, dan jadi bisa menghadapi lingkungan yang itu tadi, yang kita tetap good looking. Ya kayaknya sih sampai kapanpun tetap lah ada situasi kayak gitu lah ya. Tetap. Tapi jangan sampai itu tadi kita merasa insecure berlebihan, atau yang merasa kayak wah dunia ini sungguh tidak adil lah gitu. Akhirnya merubah, marah gitu. Malah dia yang energinya capek sendiri kan gitu. Betul. Ya ngelus dada aja cukup lah kayak ya memang gitu lah. Ya betul, walaupun dia pakai duitnya sendiri, tapi alangkah baiknya dibuat yang lain gitu loh. Iya, mungkin apalah kayak gitu. Buat kursus kayak supaya skillnya nambah, terus buat apa yang lebih berguna gitu lah. Cuman ya terserah sih, itu kan duitnya dia juga ya. Bener. Nggak bisa ikut-ikut gitu. Nah tadi ngomong-ngomong nyinggung soal confidence nih ya. Kan dia salah satu elemen inner beauty juga, atau salah satu good attitude juga. Nah, menurutmu gimana sih kita bisa confidence dengan apa yang kita miliki sekarang? Maksudnya secara fisik. Confidence itu juga proses yang lama ya, kalau gue bilang, nggak yang cepat gitu confidence karena hal-hal tertentu yang cuma incidental gitu, enggak. Tapi kayak itu kayak sampai sekarang pun aku sendiri masih kayak naik turun gitu. Kadang ada yang memang merasa sangat pede kayak gitu, dan itu memang nggak hanya misalnya pede penampilan, itu juga bisa ngaruh ke misalnya kita jadi moodnya baik, misalnya kita jadi kayak ngobrol ke orang itu lebih open kayak gitu. Dan itu berkebalikan kalau misalnya kita nggak confidence tuh kayak menutup diri banget, terus kayak nggak mau ngobrol sama orang segala macem, terus benar-benar merasa kayak udahlah nggak usah lah gitu, paling juga orang nggak ngeliat aku kayak gitu kan. Nah jadi memang tapi kita harus mengingat bahwa confidence itu sangat penting gitu untuk segala lini kehidupan ya. Betul. Untuk kita, kalau kita dari dalam kita udah pede, interaksi sama orang jadi lebih enak kayak gitu. Betul. Kita juga melihat orang itu juga seperti ada kacamata yang berbeda kayak gitu, sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Dan kalau misalnya kita udah secure sama diri sendiri, udah pede, itu tadi kayak hal-hal yang itu pun nggak akan menggoyahkan gitu loh, nggak akan bikin kita sampai wah ya itu marah banget atau gimana gitu. Malah kita mungkin kalau kreatif malah sebaliknya kayak oh ya udah berarti aku pakai cara ini nih gitu. Ya itu meng-highlight kekuatan masing-masing. Dan confidence itu dimulai dari itu, tahu diri sendiri ya kayaknya. Jadi tahu banget misalnya kelemahan kelebihannya. Benar. Gitu. Kalau confidence itu mostly dia itu yang kurasain sih lebih ke ini sih, kayak skill. Iya. Terus kayak ya nggak berhubungan sama fisik sih. Itu kalau aku pribadi nih, kalau confidence itu misalkan kita udah menguasai A, menguasai B, itu lebih confidence nih memang daripada misalkan nggak bisa A, nggak bisa B, nggak bisa C. Karena itu lebih tahan lama kan daripada misalnya good looking. Nanti kalau misalnya udah berumur kan pasti penampilan tuh akan berubah gitu kan. Setuju. Mau dibikin kayak apa juga namanya kalau misalnya udah memang begitu ya harus di embrace lah kalau misalnya
udah tua. Ngomong soal confidence kan akhirnya kalau misalkan dia nggak confidence, pasti kelihatan nih orang yang nggak confidence. Biasanya kayak, aduh gimana ya, dan itu bisa menghantui pikirannya, dia bisa berpikiran apa ya, negative thinking terus gitu. Iya benar-benar, nggak ke diri sendiri, ke orang lain juga. Iya, gitu. nah akhirnya orang lain lihat dia secara ekspresi, maksudnya kan kita bisa bedain nih orang yang misalkan lagi nggak optimis, misal nggak confidence gitu kan, bisa bedain. Jadi kita lihatnya orang ini nggak nggak ceria, nggak apa. Nah, kalau misalkan dia confidence, dia akhirnya kayak bisa mengeluarkan semua dalam dirinya yang menutupi, katakanlah misalkan good looking itu tadi dia kurang, bisa menutupi hal itu gitu. Banyak loh artis-artis yang secara dunia memang kurang ini secara fisiknya. Nggak cakep gitu. Nggak cakep, tapi dia malah bisa mengeluarkan potensinya di situ. Iya benar. Dulu itu malah ini kan menonjol segala macam. Iya. Gitu. Ada dulu itu zaman ini sering ada kayak Ucok Baba. Oh iya. Kan secara dunia dia itu Iya. Kalau ngomong standar good looking enggak kan. Terus ada Daus Mini. Oh iya. Terus Tukul. Oh iya. Nah, itu kan mereka justru yang menonjolkan kekurangannya. Iya benar. Kekurangannya ditonjolkan akhirnya kekurangan menjadi yang menurut kelebihan kelebihan apa? Jadi kelebihan mereka kayak Tukul, dia menggunakan jokes-nya itu menggunakan istilahnya dia itu bahannya ya dirinya sendiri, jadi jokes gitu. Dia nggak ambil jokes dari fisiknya orang lain, dia ambilnya dari dia sendiri gitu. Aku inget banget dia dulu di salah satu stasiun TV kan termasuk hits nih. Iya hits banget. Jadi karena orang nyarinya bukan ya jelas bukan penampilan, karena emang dia membranding ya kontennya ya, mesti isinya betul. Yang lucu, yang itu dia apa namanya istilahnya kayak mengejek diri sendiri, itu justru yang hiburan buat orang lain kayak hiburan gitu. Buat orang lain, betul, setuju. Itu apa namanya, kalau mencapai level itu dia bisa dibilang kayak sudah benar-benar kenal dan menerima kekurangannya gitu. Benar, di lain sisi juga wes oke aku. Oh iya. Itu juga ya. Di satu sisi udah kaya gitu. Mungkin dia udah sudah mendapatkan apa yang dia kejar gitu. Jadi dia ya udah slow aja, orang mau ngomong apa dia nggak perlu membuktikan dirinya kayak gini, orang udah tahu siapa dia gitu. Jadi akhirnya ya dia bisa menerima dirinya gitu. Tapi itu kunci sih kayaknya, confidence itu kunci dari good looking, good attitude juga. Iya, gitu. Sebentar. Ada yang ini lagi? Belum. Oh, chat box belum ada ya? Ada. Oh, ini aku baru mau baca makanya itu. Oh, okay. Tadi itu tabnya yang ini. Oke. Ada dari Johan lagi, sebuah kutipan yang menggelitik. Beban hidup akan berkurang 40-50% untuk orang yang mempunyai tampang rupawan. Ya, seperti yang udah kita ceritain tadi ya, banyak cerita dan mungkin memang benar bagi orang apalagi yang sudah merasakan misalnya punya pengalaman yang itu tadi misalnya terus-terusan dan melihat sendiri ya iya sih gitu. Ya itu memang yang kadang mungkin kalau misalnya kita lagi insecure, terus misalnya kita lagi mendapatkan perlakuan yang tidak adil kayak gitu tuh pasti bikin emosi jiwa ya. Setuju. Terus ada lagi nih, mengapa lebih mudah membenci orang jelek daripada yang cantik? Ini dari Aan. Mengapa lebih mudah? Aku enggak, ini ngomong jujur nih ya. Kayaknya ini kalau aku pribadi, aku misalkan benci orang, aku pernah sih misalkan nggak suka sama orang itu bukan karena fisik sih. Tapi lebih attitude nggak sih? Iya, karena misalkan nyebelin gitu, akhirnya nggak suka sama orang itu, nggak lihat fisiknya sama sekali. Tapi karena dia nyebelin, akhirnya itu kebawa. Jadi kayak udah nyebelin, aduh nggak cakep kayak gitu kan. Jadi itu maksudnya tapi keduanya gitu kan. Tapi biasanya kalau benci sama orang itu kalau hanya penampilan kayaknya enggak. Belum pernah sih. Aku juga belum pernah ngalamin hal itu. Hanya loh ya, hanya karena penampilan yang mungkin kita enggak apa sih kok jelek gitu, kayaknya enggak sih. Iya, justru penampilan itu adalah buntut dari mungkin attitude-nya dia. Akhirnya wah, anaknya pasti yang ditonjolin, anaknya itu gini. Wes elek ini. Nah, itu bawaan sebenarnya, bawaan bukan gitu. Menurutku pribadi bukan karena penampilannya dia gitu. Kalau misalkan dia tapi mungkin ada lah ya yang kayak gitu. Mungkin hanya kehadirannya aja kayaknya bukan benci ya, kayaknya jijik. Ya kok jahat. Nggak boleh. Enggak. Bercanda. Aku tuh pernah gini. Anjir lah. Pernah apa? Aku kan sering lari ya. Pernah nih, jadi ada gerombolan cowok-cowok. Tapi cowok-cowok ini rupanya agak melambai gitu. Oh iya. Tapi tuh BTW ya, aku kadang kagum loh ya, karena mereka lebih merawat diri. Kadang yang cewek tuh jadi
insecure gitu melihatnya. Oke, lanjut. Terus. Jadi aku lari nih sendirian di daerah alun-alun itu, pas itu lagi agak rame karena weekend. Ini pagi-pagi. Nah, terus ada segerombolan cowok nih. Ya udah, aku nggak berpikiran apa-apa. Rupanya mereka memang agak melambai waktu udah deket. Jiwa femininnya lebih. Aku lari kan, langsung mereka minggir kayak orang jijik. Ih, gini-gini. Oh gitu. Mungkin karena brewokmu, mungkin udah pikir, ih kok nggak glowing sih gitu. Jangan deket-deket gitu. Itu kan karena di alun-alun ya. Oh, iya, aku ceritanya ngelooping nih. Kalau lari looping maksudnya ngulangin di situ. Iya. Ya tambah aku sengaja aku lewat beberapa kali di situ di depannya mereka. Jadi emang mereka langsung ngeliatin gitu. Ngapo? Ya itulah ya. Ya itu aku bilang kenapa? Maksudnya bukan benci tapi jijik. Aduh. Gitu. Tolong kakak di belakang ini. Itu kisah nyata yang terjadi kayaknya nggak ada sebulan yang lalu gitu. Oh gitu, karena sering lari. Jadi bener-bener. Aduh, ngapain sih? Iya. Sampai segitunya gitu loh. Oke. Gitu. Tapi menurutku bukan jijik karena penampilan sih, karena bau paling ya, kecut. Kan kalau orang lari kan berkeringat pasti. Pasti itu bau. kan tetap masuk fisik ya. Iya, terus kalau orang lari pagi ngapain sih mandi dulu? Maksud nggak ada orang lari pagi mandi dulu kan. Betul. Biasanya bangun pagi minimal sikat gigi, cuci muka, udah lari. Habis lari baru mandi. Nah, emang aku biasanya gitu. Jadi emang baunya emang wow, luar biasa. Iya. Gitu untuk orang di sekitar. Mungkin lebih karena itu kali ya. Ya karena itu terus berkeringat kali. Terus kayaknya keringatku kayak ini ya, kayak apa? Ya kayak, mungkin mereka nggak biasa. Iya, makanya kayak air keras kali ya kena dia terus leleh gitu. Dipikir nih bisa melunturkan bedaknya mereka mungkin kalau kecipratan. Nah, itu salah satu yang artinya mereka nggak tahu kamu aja bisa kayak gitu. Iya, makanya itu. Mungkin menurut mereka tuh kayak kamu orang apa sih, macam apa nih ya. Jadi itu selalu ada lah ya gitu. Dan itu kan karena standarnya orang juga beda-beda. Kita menganggap yang ini cantik tapi yang satunya nggak cantik lah, apa segala macam. Yang satu ganteng, yang satu enggak. Tapi ngobrol soal cowok-cowok yang melambai tadi itu, percaya apa enggak justru ada kekaguman tersendiri aku sama mereka, tapi di confidence-nya itu tadi. Iya, dan karena itu kayak merawat tubuh tuh lebih telaten ya, nggak semua sih, tapi kebanyakan ya. Jadi bahkan melihat aja tuh kayak, waduh kulitnya itu udah gak di dalam pikiran tuh udah ini skincare-nya apa aja. Perawatannya gitu. banyak nih kayaknya. Bener, malah jadi pede gitu. Dan itu tadi, jadi kita akan, karena pede tadi lebih positif, kita ya jadi lebih apa ya, kebawa gitu, ikut kebawa juga gitu, positif juga gitu. Betul. Ceria lah. Iya. Karena kebanyakan kalau misalkan kamu kenal sama orang-orang yang kayak gitu, yang dalam tanda kutip agak melambai, cowok yang agak melambai, biasanya mereka itu kan confidence-nya luar biasa ya. Dan dia kalau ngobrol sama orang biasanya lebih luas, ya apa enggak? Iya, betul. Karena mereka biasanya bisa nerima gitu. Sama lebih friendly kayak gitu kan. Benar-benar bisa sama semua orang tuh berbaur segala macam. Dan mungkin karena itu ya, mungkin karena sebelumnya, mungkin karena mereka tahu kalau ini nih beda nih, dan mungkin nggak semua orang bisa nerima. Jadi kayak mereka ya apa yang di highlight gitu. Tapi juga ya itulah, malah memunculkan kekaguman itu tadi kan. Iya, betul. Karena ya kita harus bisa ambil segi positif dalam segala hal kan ya. Walaupun mereka mungkin secara kelakuan atau ini nggak sejalan sama apa yang memang apa yang ku tahu, tapi kan mereka punya kelebihan itu tadi, confidence-nya yang luar biasa gitu. Dan biasanya mereka itu ketika jadi cowok malah nggak confidence. Tapi mereka menemukan kan kepercayaan sudah diri waktu menemukan diri sendiri yang kayak gimana, menemukan jati dirinya di jalan yang ya menurutku kurang tepat gitu lah. Menurutku kurang tepat gitu. Tapi mereka justru menemukan confidence itu di saat yang kayak gitu. Dan ku rasa semua orang, teman-teman juga pasti punya hal yang bisa dikeluarkan nih, potensi yang bisa dikeluarkan daripada misalkan fisik atau segala macam. Kalau fisik memang aku bilang tadi itu lahiriah sifatnya, dan itu pemberian Tuhan ya. Kalau pemberian Tuhan, jadi yang apa yang kita punya selain itu bisa kita tingkatkan. Dan menurutmu nih, bagaimana sih kita meningkatkan apa yang kita punya yang di dalam nih, maksudnya bukan fisik, apa yang bisa kita lakukan? Tetap ya, love yourself. Love yourself. Know yourself. Itu materimu gitu juga waktu itu. Oh iya kok banyak ya. Banyak, sudah di pernah dibahas. DM ya, mungkin ditampilin lah nanti apa gimana. Yaitu jadi fokus ke diri sendiri bukan berarti egois ya. Tapi maksudnya itu dalam saat tertentu kita butuh gitu, melihat ke dalam benar-benar begitu kan, untuk kita tahu
dan selalu ini sih ya, kayaknya selalu apa namanya, evaluasi. Evaluasi kok kayak berat banget ya. Kayak berat banget, maksudnya kayak selalu mau tahu gitu. Mungkin kita gini, pas insecure bisa jadi kita ya udahlah terserah mau gimana gitu. Tapi harus dari kita gitu, harus niat gitu. Oke, apa sih yang bikin aku insecure? Jadi kayak keinginan untuk mencari tahu apa yang kita bisa ubah atau bisa kita tingkatkan kayak gitu. Dan itu kan memang butuh konsisten ya. Jadi konsisten untuk love yourself, konsisten untuk mau tahu terus gitu apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Misalnya jadi lebih peka aja sih sama kita, sama mungkin respon orang lain ke kita gitu ya kan. Karena kan namanya juga kalau tentang sikap kan pasti berhubungan dengan orang lain gitu kan, gimana orang lain menerimanya. Jadi kalau misalnya kira-kira kita merasa kok orang lain mungkin agak menjauh misalnya, atau misalnya kok perlakuan jadi beda ya. Nah itu coba jangan dibiarin kayak gitu kan. Mungkin bisa dilihat kembali gitu, tanda-tanda alam itu ya. Tanda-tanda alam ya itu gitu. Tapi yang jelas itu sih dari diri sendiri lah gitu, love yourself. Dan kita harus tahu bahwa itu enggak maksudnya kita egois atau mementingkan hanya diri sendiri, karena justru kalau udah love yourself bisa love other people better gitu deh. Ya betul, setuju itu, setuju. Kalau misalkan belum kenal, belum mencintai dirinya sendiri nggak bisa kayaknya memang gitu kan. Karena biasanya orang yang belum bisa menerima dirinya nggak bisa istilahnya apa ya, mencintai dirinya, dia itu banyak memalsukan sesuatu gitu loh. menyembunyikan sesuatu, memalsukan sesuatu. Itu sering banget terjadi gitu. Oke, cepet banget udah jam 10. Masa sih? Ya udah jam 10 sekarang. Oh iya udah lewat. Sudah lewat beberapa detik, beberapa menit, 1 menit kayaknya. Nah tapi sebelum nih, karena tadi ngomong love yourself, mengenali diri. Nah hari Rabu besok ini ada episode DM juga yang judulnya gitu. Yuk kenali dirimu. Jadi saksikan juga DM hari Rabu besok gitu teman-teman. Karena materinya kayaknya jam 5 pagi. Oh 5 pagi, wow. Rabu jam 5 pagi ada episode di Disciples Media yang judulnya Yuk kenali dirimu. Nah saksikan aja besok hari Rabu. Dan yang hari ini kita udah selesai sesi 1 dan sesi 2. Sesi 2 ini barusan selesai ya. Ini akan kusiarkan di channel Disciples Media juga hari Selasa depan jam 6 sore. 6 sore. Gitu. Jadi pertemuan kita, perjumpaan kita, ngobrol-ngobrol soal good looking sampai di sini, tapi materinya berhubungan rupanya. Coba kalian jelajahi di Disciples Media karena materinya juga banyak yang menarik gitu. Oke teman-teman. Terima kasih buat yang sudah berespon. Ada Joan, ada Aan, dan lain sebagainya tadi yang aku nggak bisa sebutkan satu-satu. Oh ya, ada Joan dan Aan, ada 2 nih. 2 ya. Thank you yang sudah join, juga teman-teman yang lain yang mungkin join tapi tidak berespon, tidak berkomunikasi dengan kita juga. Terima kasih banyak. Dan aku selalu ingatkan untuk minggu depan, 2 minggu lagi kita akan hadir dengan materi-materi yang nggak kalah menarik dengan hari ini. Betul. Gitu. Dan sampai jumpa. Bias Paris dan Tabita Makitan pamit dulu. Dadah.